Ya, Bu Marta ya sudah masuk. Pak John bentar lagi mungkin ini. Sinta juga sudah masuk. Halo, Bapak Jonathan Ponidi. Masuk ya ini. Pak Jonathan, selamat malam. Shalom. Nah, ini dia Pak Jonathan Ponidi. Dari mana Pak? Shalom, selamat malam. Bersama Ibu kah? Ini lagi siapa? Nah, shalom Ibu Jonathan. Selamat malam. Selamat malam. Ya, salam kenal ya. Selamat bergabung. Ya. Ibadah Zoom CLCC. Ya, shalom, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Apa kabar semuanya? Pak Lukas, Bu Adece, Pak Jonathan, Bu Magda, Lina. Oke, Marta, Pak Lukas ya. Omongkin shalom. Saya Indro, shalom. Ya, shalom. Oke, pemilik Oppo telah bergabung bersama kita ya. Ya, kita bisa mulai ibadah kita malam ini. Kembali kepada koordinatornya. Ya, shalom juga selamat malam buat Pak Wongtir. Pak Wongtir sehat ya Pak Wongtir. Oke, kita akan mulai ibadah kita malam hari ini ya Bapak Ibu. hilang Oppo. Oppo hilang. Ya, bisa dibuka mic-nya. Ya, shalom sekali lagi. Selamat malam buat kita semua. Selamat hari Minggu. Kita akan mulai ibadah kita pada malam hari ini Gereja CLCC via online. Semua hanya karena kasih dan anugerah semata daripada Tuhan Yesus ya. Kita masih bisa ada lagi di dalam ibadah Zoom Gereja CLCC. Sebelum saya akan membuka, bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dalam pergumulan dan beban berat, dapat menulis atau chat di kolom pesan Itu dan mengirimkan permohonan doa di depan layar monitor agar didoakan langsung oleh yang Bapak Gembala dan tim doa. Ya Bapak Ibu, dan semua karena kasih karunia Tuhan, kita masih boleh ada lagi dan kita akan memulai malam hari ini. Kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Tepuk tangan buat kita semua. Dan kita sambut host kita malam hari ini yang luar biasa dipakai Tuhan untuk memimpin ibadah, Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Silakan Pak Lukas. Ya, terima kasih Bu Adece, waktu dan kesempatan yang diberikan oleh saya. Shalom Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala puji hormat syukur kita naikkan kepada Tuhan Yesus pada malam hari ini. Kita saudara bersaudara boleh bersama-sama datang beribadah melalui gereja CLCC ini. Kita percaya pada malam hari ini hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kita pada malam hari ini. Biarlah melalui ibadah ini kita bersama-sama datang untuk membuka hati kita, untuk membuka bibir mulut lidah untuk memuji, menyembah, muliakan nama Tuhan dan menerima berkat melalui firman dan persekutuan melalui tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus.
Sebelum kita akan memulai ibadah pada malam hari ini, saya akan menyampaikan susunan acara ibadah gereja CLCC online via Zoom hari Minggu tanggal 11 Juni tahun 2023 pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat, pukul 20 waktu Hong Kong, pukul 14 PM waktu Jerman atau Nederland. Host, saya sendiri Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Yang kedua, worship leader Pastor John Sarbunan MA. Yang ketiga, pembicara Pastor John Sarbunan MA. Yang keempat, perjamuan kudus yang dibawakan oleh Pastor John Sarbunan MA. Yang kelima, doa prophetik oleh Ibu Rosalin dari Jerman. Dan yang keenam, pengumuman oleh Ibu Lydia Eka dari Sidoarjo. Dan ketujuh, doa berkat oleh Pastor John Sarbunan, dan selesai. Demikian susunan acara ibadah gereja CLCC pada hari Minggu tanggal 11 Juni tahun 2023. Mari sebelumnya kita sama-sama kita bersatu dalam doa. Haleluya. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan ke hadapan-Mu ya Bapa. Sungguh Engkau baik, sangat baik, teramat baik buat kami ya Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana ada kembali pada malam hari ini. Itu semuanya karena kasih dan anugerah-Mu yang Kau curah limpahkan dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami saudara bersaudara boleh bersama-sama untuk datang beribadah di hadapan-Mu melalui gereja CLCC ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Ini kerinduan kami selalu Tuhan. Kami datang untuk memuji, menyembah, dan muliakan nama-Mu. Kami percaya di dalam pujian dan penyembahan kami pada malam hari ini, Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami ini, memberkati ibadah kami ini. Terima kasih Tuhan. Kami akan memulai ibadah kami ini hanya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Kristus. Kami akan memulai ibadah ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Kami persilakan kepada Pastor John Sarbunan untuk membawakan pujian dan penyembahan. Praise the Lord. Terima kasih host kita yang luar biasa, Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo, yang sudah mulai memimpin ibadah kita ya pada malam hari ini. Dan mari kita buka hati kita sambut kehadiran Tuhan kita Yesus Kristus dengan kita menaikkan pujian yang luar biasa. Kita berikan tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amen. Amen. Ya, kita nyanyikan pujian yang pertama ya. Ajar kami untuk mengenal-Mu ya Tuhan, satu-satunya pribadi yang mulia. Selain dirimu, hanyalah Engkau. Ajarku mengenal-Mu, bawaku lebih mengenal-Mu, pribadi-Mu yang ku rindu. Ajarku mengenal-Mu.
di hadirat-Mu. Mari bersama katakan, ajarku mengenalmu. Ajarku mengenalmu, bahwa ku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu, ajarku mengenalmu, bahwa ku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu. Mengenalmu ya Tuhan, mengenalmu. Ajarku mengenalmu. Ajarku mengenalmu, bahwa ku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu, oh, oh, oh. Ajarku mengenalmu, ajarku mengenalmu, ajarku mengenalmu, ajarku mengenalmu. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Mengenal Tuhan itu satu sangat berbeda. Amin. Ya, kita naikkan pujian yang kedua dengan sukacita. Kita mau bersorak bagi Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Oke, selamat bergabung Bu Lydia Eka sudah bersama kita ya malam ini. Haleluya. Oke, praise the Lord. Ya, dengan sukacita mari kita sama-sama kita berikan tepuk tangan yang Sukacita. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup, jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidak lagi biarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan ia kembali. Jalan hidup orang benar. Percaya kita disertai oleh Tuhan, amin. Firman Tuhan, jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan ia kembali. Satu kali lagi boleh Bapak Ibu. Jalan hidup, katakan orang benar. Imani pujian lagu malam hari ini. Firman Tuhan
Tuhan. Amin. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Sebab tangan Tuhan, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Lagi katakan, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Bahwa serta dengan Allah kita lakukan perkara yang besar. Amin. Bahwa serta dengan Allah kita hadapi semua musuh. Katakan, Allah akan menjaga
the Lord. Amen. Kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Bagi semua orang yang percaya kepada Tuhan ya. Tidak akan pernah mengecewakan. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, malam ini kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan, dan sebelum firman Tuhan akan disampaikan malam ini akan didoakan terlebih dahulu oleh saudara kita, sahabat kita, Bapak Jonathan Ponidi dari Kediri ya, akan berdoa untuk firman Tuhan sebelum firman Tuhan disampaikan. Dan setelah firman Tuhan disampaikan, kita akan menikmati perjamuan kudus. Oke, selamat bergabung Bu Ong Gyo Kim sudah bersama kita ya malam hari ini. Ya. Haleluya. Haleluya. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami telah memuji Engkau, kami telah menyembah Engkau Tuhan, kami telah memuliakan Engkau Tuhan. Setelah tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran dari firman Engkau Tuhan. Sucikan hati kami, Amin. putuskan kami, sehingga firman itu tidaklah sia-sia. Yes. Firman itu tertanam pada hati kami, pada roh kami, sehingga firman itu bertumbuh dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala-galanya Tuhan. Engkau telah memberkati kami, Engkau telah melindungi kami, Engkau telah melayani kami dari awal hingga akhir hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terima, kami sambut, kami dengar firman Engkau yang akan disampaikan oleh hambanya, urapi hambanya, yang firman Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima firman Engkau Tuhan. Haleluya, amin. Amin, amin, haleluya, praise the Lord. Terima kasih untuk doa yang sangat indah yang sudah dinaikkan oleh Pak Yonatan ya dari Kediri, dan puji Tuhan didampingi oleh istrinya Ibu Magdalena. Baiklah saudaraku, sebuah pujian yang tadi kita nyanyikan, saudaraku ya, ajarku mengenalmu. Kemudian pujian yang kedua, pujian sukacita, tiada ku ragu lagi untuk mengikutmu Yesus. Ku rindu semua orang mengenalmu. Saudara, hari ini tema yang diangkat adalah cara mengenal Allah. Ya, untuk mengenal Allah itu memang ada caranya, saudaraku ya. Tidak serta-merta begitu, semua itu butuh proses untuk bagaimana kita bisa mengenal Allah kita. Dan sebagai untuk mengantarkan kita memahami bagaimana cara mengenal Allah, kita akan lihat dulu satu ayat firman Tuhan malam ini dalam Yeremia pasal 9 ayat 23 sampai 24. Dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Ibu Evangelis Dr. Randa ADC dari Sidoarjo, dipersilakan. Ya, terima kasih Pastor John Sarbunan MA. 23 dan 24. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, biarlah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Amin. Sungguh semuanya itu kusukai. Dari semua itu di dalamnya adalah mengenal Allah itu ya. Itu Tuhan suka sekali kalau kita semua mengenal Allah kita, saudaraku ya. Saudara-saudara terkasih Tuhan, jadi di sini Alkitab ingatkan kita lewat apa yang disampaikan oleh Nabi Yeremia dalam Yeremia 9 ayat 23 sampai 24. Dikatakan beginilah firman Tuhan, artinya inilah firman yang Tuhan sampaikan ya. Isi dari firman itu adalah janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Lalu kemudian dikatakan janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Dan yang ketiga, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Kenapa Tuhan berkata jangan? Baik orang bijaksana, baik orang kuat, baik orang kaya. Kalau orang bermegah dengan kebijaksanaannya, kepintarannya, kekuatannya, kekayaannya, itu tidak akan pernah membuat dia bisa mengenal Allah, saudaraku ya. Kepintaran manusia,
Kekuatan manusia dan kebijaksanaan serta kekayaan manusia itu tidak pernah bisa membuat seseorang mengenal Allah. Kalau begitu bagaimana caranya untuk bisa mengenal Allah? Dia di dalam ayat 24 berkata, tetapi siapa yang mau bermegah bukan karena saudara kepintarannya, bukan karena kekuatannya, bukan karena kekayaannya, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Yang berikut itu apa? Bahwa ia memahami, 1, 2, dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia dan keadilan. Ya, di bumi, saudara dan saya ada di bumi bukan? Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Jadi ciri mengenal Allah yang kita kenal itu apanya, saudaraku? Keadilan dan kebenarannya, itu Tuhan suka, saudaraku. Ya, jadi kalau orang itu adil, orang itu benar, maka itu yang Tuhan suka dalam hidup kita, Bapak Ibu sekalian, ya, saudaraku. Dan kita akan lihat, saudaraku, tentang orang percaya yang mengenal Allahnya. Saudara kasih Tuhan, dia orang yang berbahagia. Seseorang disebut berbahagia kalau dia itu bisa mengenal Allahnya. Jangan dipikir kalau orang pintar, orang bijaksana itu dia bahagia karena kepintaran, kepandaiannya. Kemudian kalau orang kuat mempunyai kekuatannya, dia bahagia. Lalu orang kaya bermegah juga karena kekayaannya, dia bahagia. Bukan itu, saudaraku. Orang bahagia kalau dia bisa mengenal siapa Allah yang dia sembah. Ya, saudaraku. Namun, Bapak Ibu perhatikan umat yang tidak mengenal Allah, apa yang terjadi? Saudaraku, dia pasti binasa. Nah, ayat ini nanti Bapak Ibu Saudara bisa membacanya di dalam kitab Hosea 4 ayat 6 berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Ini sesuatu yang sangat miris. Sudah jadi umat Tuhan, sudah jadi salah satu anggota gereja, saudaraku ya. Tapi sepanjang dia di dalam menjadi anggota gereja, dia menjadi umat Tuhan, ternyata tidak mengenal Allah. Kenapa tidak mengenal Allah? Karena dia tidak membuka hati dan hidupnya untuk belajar firman dengan baik. Itulah sebabnya pengenalan kepada Allah kabur. Pengenalan kepada Allah samar-samar. Pengenalan kepada Allah itu tidak komplit. Pengenalan kepada Allah itu, soal kasih Tuhan membuat dia itu sedang meraba-raba, sedang mengira-ngira, saudaraku. Sehingga dia hidup dalam ketidakpastian dan ujung-ujungnya dia mengalami kebinasaan. Nah, sekarang kita akan lihat Bapak Ibu, agar dapat mengenal Allah dengan benar, saudaraku, mari kita dapat lihat, kita baca di Injil Yohanes pasal 7 ayat 28 sampai dengan ayat 30. Saudara-saudara kasih Tuhan, di sini ada 3 kebenaran tentang siapakah orang yang mengenal Allah. Kalau saudara mau tahu siapa orang yang mengenal Allah, kita lihat langkah iman yang pertama, orang yang mengenal Allah itu siapa? Yang pertama, orang yang mengenal Allah itu dia adalah orang yang mendengar. Katakan mendengar. Amin. Mendengar apa, saudara-saudara? Mendengar firman pengajaran Yesus yang, saudaraku, disampaikan saat dia beribadah di rumah Tuhan. Mari kita lihat, saudaraku, dalam Yohanes 7 ayat yang ke-28. Yohanes 7 ayat yang ke-28. Waktu Yesus mengajar di bait Allah, ia berseru, memang aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar yang tidak kamu kenal. Amin. Amin. Perhatikan baik-baik apa yang Yesus katakan di ayat ini. Saudara kasih Tuhan ya. Perhatikan ayat yang ke-28, saudaraku. Waktu Yesus mengajar di bait Allah, artinya di mana ini? Di tempat kebaktian, di tempat umat Tuhan berkumpul beribadah. Apa yang terjadi? Ia berseru. Yesus memperdengarkan suaranya. Dia bilang apa, saudara-saudara? Memang aku kamu kenal. Dan kamu tahu dari mana asalku. Mereka tahu Yesus itu dari suatu Nazaret. Kemudian ayah ibunya bernama Yusuf dan Maria, saudara-saudaranya juga mereka kenal. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Tetapi aku diutus oleh Dia yang benar. Siapa Dia yang benar? Allah kita, Bapa kita surgawi, ya. Yang tidak kamu kenal. Saudara-saudara terkasih Tuhan, lewat ayat ini Tuhan sedang menegur umat Tuhan bahwa
Orang kalau jadi umat Tuhan, jadi orang percaya kalau tidak mengenal Allah, itu tidak akan pernah membuat dia mengalami kebahagiaan, tidak akan pernah membuat dia mengalami keselamatan. Jadi orang yang berbahagia, orang yang mengalami keselamatan, siapa dia? Saudara-saudara yang kasih Tuhan, itulah orang yang mengenal Allah. Nah, orang yang mengenal Allah ini, karena yang pertama, dia punya ciri yang pertama, yaitu dia mendengar. Mendengar apa, saudara-saudaraku? Dia mendengar akan firman pengajaran Yesus. Amin. Ya, kapan? Di saat dia beribadah di rumah Tuhan. Jadi di rumah Tuhan itu perlu firman-firman pengajaran. Kalau tidak ada firman-firman pengajaran, membuat orang itu tidak akan paham. Membuat orang percaya tidak akan dewasa imannya. Membuat orang percaya itu tidak bertumbuh imannya. Maka diperlukan firman-firman pengajaran sebagai orang yang membangun sebuah rumah. Dia perlu mendirikan pondasi dulu. Pondasi dasar itu supaya biar kokoh ketika membangun ke atasnya. Supaya rumah itu tidak mudah ambruk atau roboh, saudaraku. Ya, Bapak Ibu, ini penting sekali, saudaraku. Jadi orang yang mengenal Allah, yang pertama dia punya langkah iman. Yang pertama dia perlu mendengar firman pengajaran. Penting telinga ini, Bapak Ibu saudara saya, mendengar firman Tuhan setiap hari. Orang Kristen yang mendengar firman Tuhan setiap hari, maka sudah bisa dipastikan bahwa imannya bertumbuh. Kalau imannya bertumbuh, rohnya akan kuat. Kalau rohnya akan kuat, rohnya juga sehat. Kalau rohnya kuat dan sehat, maka jiwanya mempengaruhi jiwanya. Jiwa itu apa? Pikiran, perasaan, emosi, kehendak. Akan juga sehat, akan juga kuat. Dan kalau rohnya sehat, jiwanya sehat, akan mempengaruhi tubuhnya juga sehat, tubuhnya kuat. Amin. Saudara-saudara terkasih Tuhan, dan firman-firman pengajaran ini tujuannya untuk mendewasakan kita semua. Sehingga akhirnya kita bisa mengenal siapa pribadi Tuhan. Orang seringkali tidak bisa mengenal pribadi Tuhan Allahnya karena apa? Karena dia tidak membawa dirinya untuk mendengar firman-firman pengajaran. Saudara kasih Tuhan, ini penting dalam hidup kita ya. Jadi firman-firman pengajaran itu kita selalu dapatkan dalam kebaktian di saat saudara ikuti setiap hari, baik pagi maupun malam ya. Saudara perhatikan tema-tema yang diangkat, saudaraku, dan kemudian ayat-ayat yang dibahas itu secara mendetail ya, secara beraturan, berurutan, saudaraku. Tidak lompat sana lompat sini sehingga membuat saudara bingung, saudaraku. Jadi saudara bisa mengikuti, saudara, seperti saudara mengikuti episode ya, film serial, film berseri atau saudara-saudaraku seperti sinetron itu, saudaraku ya. Jadi ini kita mendapatkan makanan yang bergizi. Saudara, ini penting, saudaraku. Dan mari kita lihat yang kedua, setelah orang itu mendengar akan firman Allah, maka untuk mengenal Allah dia perlu punya ciri yang kedua. Kita lihat yang kedua adalah siapakah dia? Dia adalah orang yang merindukan. Merindukan untuk apa? Merindukan untuk mengenal Bapa di sorga ya. Tuhan Bapa di sorga seperti Tuhan Yesus mengenal Allah, mengenal Bapa. Mari kita lihat Yohanes 7 ayat yang ke-29. Yohanes 7 ayat yang ke-29. Aku kenal dia sebab aku datang dari dia dan dialah yang mengutus aku. Amin. Amin. Perhatikan baik-baik saudaraku. Yesus bilang aku kenal dia. Yesus kenal Bapa. Ya, saudaraku. Kenapa? Sebab aku datang dari dia dan dialah Bapa itu yang mengutus aku. Jadi ini ada sebuah hubungan yang indah. Ada sebuah komunikasi yang indah. Ada sebuah relationship yang indah antara Yesus dengan Bapa ya. Yesus sebagai anak Allah, Yesus sebagai Bapa, Allah kita sebagai Bapa, suatu Allah Bapa itu sangat dekat menyatu dengan Yesus. Antara Yesus dan Bapa itu satu pribadi. Saudara-saudara terkasih Tuhan, dari sinilah kita belajar untuk bisa mengenal Allah, perlu ada sebuah kerinduan. Orang mengenal Allah itu kenapa? Karena dia merindukan untuk mengenal Allah, saudaraku ya. Bapak Ibu, orang yang mengenal Allah itu benar-benar dia berbahagia dan ini perlu menjadi sebuah kerinduan kita semua ya. Merindukan mengenal Allah, Bapa kita di sorga seperti Tuhan Yesus juga mengenal pribadi Allah itu. Dari sinilah Bapak Ibu kita bisa menjadi orang yang berbahagia. Kalau saudara jadi umat Tuhan, saudara cuma mendengar saja dan saudara tidak punya kerinduan untuk mengenal dia, maka saudara kasih Tuhan membuat pengenalan saudara kepada Tuhan akan menjadi kabur, akan menjadi samar-samar.
maka kita perlu naik ke level yang lebih tinggi lagi. Ada sebuah desire, ada sebuah harapan, ada sebuah hasrat, ada sebuah kerinduan untuk mengenal Dia, saudaraku. Dan ini membutuhkan sebuah tekad, sebuah kemauan, saudaraku, ya. Jadi hidup ini memang perlu kita bergerak terus untuk selalu merindukan Tuhan dalam hidup ini. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, seperti domba yang merindukan rumput yang hijau, dan seperti tanah kering yang merindukan datangnya hujan. Demikianlah jiwa kita ini merindukan Tuhan. Tanpa Tuhan kita gagal, tanpa Tuhan kita hancur, tanpa Tuhan kita binasa. Bersama Tuhan kita menang, bersama Tuhan kita bahagia. Bersama Tuhan kita akan melihat perkara-perkara besar pasti terjadi. Yang percaya lambaikan tangan dan kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Kita lihat yang ketiga, langkah iman yang ketiga, saudaraku. Siapakah orang yang mengenal Allah? Mari kita lihat yang ketiga, dia adalah orang yang mendekatkan, ya, mendekatkan dirinya pada Yesus. Dengan apa? Dengan sikap hati yang baik. Sikap hati yang baik itu sikap hati yang benar, bukan yang jahat. Orang kebanyakan datang pada Tuhan tapi hatinya masih jahat, hatinya masih tidak benar. Maka ini dia tidak akan pernah bisa mengenal pribadi Tuhan. Mari kita lihat ayatnya. Yohanes 7 ayat yang ke-30. Yohanes 7 ayat yang ke-30. Mereka berusaha menangkap Dia, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh Dia, sebab saatnya belum tiba. Amin. Mereka berusaha menangkap Dia, mereka mau menangkap Yesus. Ini satu tindakan yang jahat sekali. Ini satu tindakan yang benar-benar menyakiti hati Tuhan. Saudaraku, mereka berusaha menangkap Dia. Kalau mereka sudah tangkap Dia, maka mereka akan menyiksa Dia, mereka akan menganiaya Yesus, bahkan mereka akan membunuh Yesus. Saudaraku, orang-orang yang hatinya jahat tidak akan pernah bisa mengenal Tuhan dengan baik. Nah, oleh karena itu, kalau kita mau mengenal pribadi Tuhan, maka langkah iman yang ketiga, kita perlu membawa diri kita, ya saudaraku, kepada Yesus, ya, untuk mendekatkan diri kita pada Yesus dengan sikap hati yang baik, sikap hati yang benar, bukan yang jahat, seperti orang-orang ini, saudaraku. Orang datang kepada Tuhan itu motivasinya macam-macam, saudaraku. Ada yang datang karena mengasihi Tuhan, ada yang datang karena benar-benar ingin mengenal Tuhan, ada yang datang karena ingin mendengarkan firman Tuhan, ada yang datang karena rindu untuk menyembah Tuhan, ada yang datang karena ingin menyatakan syukurnya kepada Tuhan. Macam-macam, termasuk juga ada yang datang dengan motivasi, dengan sikap hati yang jahat. Nah, bagi yang motivasinya jahat, saudaraku, dia sudah bisa dipastikan tidak akan pernah bisa mengenal Allah. Allah kita, dia memiliki sifat yang baik, sifat yang benar. Dan orang-orang yang memiliki sifat hati yang baik, sifat yang benar, sudah bisa dipastikan dia mengenal pribadi Allahnya. Amin, saudaraku, ya. Dan kita lihat apa hasilnya dari tiga pribadi ini, saudaraku, untuk mengenal Allah. Yang pertama, saudaraku, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia pasti mengenal Bapa Surgawi. Bapa Surgawi itu adalah yang mengutus Yesus datang ke dalam dunia ini. Mari kita lihat Yohanes pasal 7 ayat 28. Yohanes 7 ayat yang ke-28. Waktu Yesus mengajar di bait Allah, Ia berseru, "Memang aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar yang tidak kamu kenal." Amin. Amin. Tetapi aku diutus oleh Dia, yaitu Allah Bapa Surgawi, yang benar, ya saudaraku, yang tidak kamu kenal. Saudara kasih Tuhan, ada banyak orang Kristen, ada banyak umat Tuhan, mereka mengenal Allah yang jahat, Allah yang kejam, Allah yang tidak adil. Saudaraku, tapi Allah yang benar, saudaraku, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang begitu mengasihi kita semua, dia tidak kenal. Nah, ini sesuatu yang sangat miris. Hari ini saya percaya bagi kita semua orang-orang yang mengenal Allah, saudara kasih Tuhan, kita semua orang percaya yang taat akan firman, akhirnya kita dapat mengenal Bapa Surgawi. Bapa Surgawi itulah yang mengutus Yesus datang ke dalam dunia. Dan Yesus bilang apa? Aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi diutus oleh Dia. Yesus mengakui bahwa Dia datang ke dalam dunia ini karena diutus oleh Bapa di sorga. Ya, ini yang membuat orang percaya mengenal Allah kita, Bapa Surgawi yang mengutus Yesus. Yang kedua, kita lihat. Hasil yang kedua adalah ini, saudaraku. Cara mengenal Allah membuat hasil yang akan nyata bagi kita semua. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi?
Dia mengenal Bapa itu orang yang berbahagia. Jadi kalau orang mengenal Bapa, Allah Bapa, maka dia itu adalah orang yang berbahagia. Kita lihat ya, Yohanes 7 ayat 29. Yohanes 7 ayat ke-29. Aku kenal dia sebab aku datang dari dia dan dialah yang mengutus aku. Amin. Dialah yang mengutus aku. Jadi saudara kasih Tuhan, orang-orang mengenal Tuhan itu, dia pada akhirnya menjadi orang yang berbahagia. Meskipun dia banyak persoalan, meskipun dia banyak pergumulan, meskipun dia banyak masalah, banyak penderitaan, kesukaran, air mata, sakit penyakit, tapi selalu kebahagiaan itu selalu ada di dalam hatinya. Amin, saudaraku. Dan itu membuat dia hidup itu selalu menikmati kehidupan dengan baik di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah masalah yang sedang terjadi, dia tetap menikmati hidup yang berbahagia bersama dengan Yesus. Amin. Saudara kasih Tuhan, ketimbang orang yang selaku punya segalanya melimpah, harta bendawi, harta duniawi, harta materi, harta keuangan, tapi karena dia tidak mengenal Allah, saudaraku, maka harta tidak akan pernah membuat dia bahagia, saudaraku. Malah harta itu akan menjadi sebuah ancaman bagi dirinya, karena harta yang banyak itulah diincar oleh orang-orang jahat, maling, perampok, dan sebagainya, saudaraku. Tapi kalau orang itu, Bapak Ibu sekalian, dia mengenal Allahnya, saudaraku, di tengah-tengah segala kesulitan, kesukaran, penderitaan, kesesakan air mata, maka dia masih bisa menikmati kebahagiaan. Katakan amin. Yang terakhir, saudaraku, yang ketiga, saudara kasih Tuhan, hasil dari mengenal Allah, mari lihat ya, bagi orang percaya yang taat pada firman, saudaraku, dia selalu tahu apa saudaraku? Tahu waktu Yesus akan tiba pada saatnya. Ya, kalau belum waktunya belum bisa, tapi kalau sudah tiba saatnya itu pasti digenapi. Kita lihat Yohanes pasal 7 ayat 30. Yohanes 7 ayat yang ke-30. Mereka berusaha menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh dia, sebab saatnya belum tiba. Amin. Amin, sebab saatnya belum tiba. Kalau Yesus belum waktunya mati, tidak akan mati. Kalau waktunya Yesus sudah memang waktunya mati, dia akan mati, saudaraku. Nah, ini konteksnya memang Yesus belum disalibkan, ya. Yesus belum dieksekusi, belum didera, belum dicambuk, belum disiksa dan sebagainya, belum dihukum, ya, saudaraku. Dan memang belum waktunya tiba untuk dia mati, dia belum bisa mati. Saudara kasih Tuhan, satu gambaran dalam hidup kita semua dalam hidup ini, Bapak Ibu sekalian, ya. Kalau sampai Tuhan, Bapak Ibu, sudah waktunya memberi engkau pertolongan, maka apa susahnya mujizat itu terjadi? Kalau waktunya Tuhan tiba bagimu, apa susahnya Tuhan menyembuhkan penyakitmu? Kalau waktunya Tuhan sudah tiba, saudaraku, tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi pertolongan Tuhan. Kalau waktunya Tuhan memberkati engkau, tidak ada seorang pun yang bisa menghalang-halangi berkat itu. Kalau sudah waktunya untuk Tuhan membukakan jalan bagimu, sehingga jalan-jalan itu terbuka, tidak ada seorang pun yang bisa menutupnya. Ya, jadi semua itu pada waktunya, indah pada waktunya. Karena itu Bapak Ibu, orang-orang mengenal Allah, mereka akan selalu menjadi orang yang tahu waktu Yesus akan tiba tepat pada waktunya, pada saatnya. Kalau sampai waktunya Tuhan tiba, Bapak Ibu sekalian, engkau akan lihat sesuatu dengan begitu kagumnya, begitu terheran-heran, begitu luar biasa. Tuhan melakukan perkara yang ajaib bagimu, ya. Bahkan Yesus pun kalau belum waktunya mati, dia tidak akan mati. Tapi kalau sudah waktunya dia mati, dia akan mati, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, dari sini kita belajar, kita perlu mengenal pribadi Tuhan. Karena itulah yang membuat kita menjadi pribadi yang berbahagia. Saudara kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan malam ini memberkati kita semua, dan Tuhan memberkati kita. Dan sahabat kita kekasih Tuhan, Ibu Rosalin dari Jerman akan berdoa buat firman Tuhan yang kita dengar, ya, di malam ini. Namun sebelum Bu Rosalin akan berdoa, Bapak Ibu, kita akan menikmati perjamuan kudus dulu, saudaraku, ya. Perjamuan kudus, dan saya minta saudara yang kasih Tuhan coba siapkan roti dan anggur. Tentunya Bapak Ibu sudah sediakan, ya. Mari kita pegang genggam roti di tangan kanan kita ini, kita angkat saudaraku di hadapan Tuhan. Yesus berkata bahwa akulah roti hidup yang turun dari sorga, yang memberikan kehidupan kepada dunia. Dan siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya.
Oh Jesus, oh Jesus. Nanti kita nyanyikan satu pujian. Haleluya. Aku percaya, saya ingat pujian ini ketika kami datang mendoakan saudaranya Bu Nini Herawati, saudaranya Bu Jajuk ya, yang dalam kondisi sudah sakit parah, sudah sakit kritis, dan dokter berkata sudah tidak ada lagi harapan. Ternyata lewat pujian ini, saudaraku, Tuhan menyembuhkan ya beliau, dan memang walaupun dokter sudah vonis sudah mati, tapi ternyata masih bisa hidup lagi. Kita nyanyikan pujian yang ketiga, Pak Endro. Haleluya, haleluya. Praise the Lord. Ini saya ingat ketika kami masuk mendoakan saudaranya Bu Nini, kokonya itu, dan lewat pujian ini Tuhan sembuhkan dia, saudaraku ya. Ajaib bagi kami, dan kami mengenal pribadimu, kuasa-Mu, mujizat-Mu, Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang kusaksikan perbuatan tangan-Mu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Mari katakan bersama-sama. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Dia percaya kita Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mari Bapak sekalian, kita berdoa pada Tuhan. Bukankah roti yang kita angkat tinggi-tinggi bagi kepala kita ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan roti ini. Ini adalah tubuh Kristus. Tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan. Haleluya. Mari angkat anggur tinggi-tinggi, saudaraku. Masih ada bagiku. Oh, bersama katakan. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat-Mu, Tuhan. Mujizat masih ada bagiku. Angkat anggur tinggi-tinggi melebihi kepala saudara. Imani bahwa ketika engkau mengangkat cawan pengucapan syukur anggur ini,
engkau sedang menyatu dengan darah Kristus. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum. Ini bukan anggur biasa, tapi adalah darah Kristus yang menyembuhkan engkau. Oleh belur Yesus engkau disembuhkan. Amin. Haleluya. Praise the Lord. Ucap syukur kepada Tuhan. Dan Ibu Rosalin berdoa buat firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi ya. Ya, terima kasih Pak John. Kesempatan yang diberikan pada saya. Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu yang luar biasa yang telah dibawakan oleh Pastor John Sarbunan, menambah kekuatan iman kami dan lebih percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami dan tuntunlah kami dalam kebenaran firman-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus, tolong kami ya Tuhan, agar hidup kami dapat menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang kami temui. Biarlah kuasa-Mu menyertai setiap langkah kehidupan kami, dan biarlah rencana dan kehendak-Mu yang terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, dan yang telah hadir di sini dan memberkati kebaktian ini. Berkati juga Pastor John Sarbunan dan keluarga besarnya. Jauhkan dari segala kejahatan dan penyakit-penyakit. Terima kasih Tuhan yang susah dihiburkan dan Amin. yang lemah dikuatkan, dan Amin. dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa peneguhan firman yang sudah dinaikkan oleh Ibu Rosalin dari Jerman. Tuhan berkati Ibu Rosalin. Ya, sama-sama Pak John. Amin. Amin. Oke. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih kepada Pastor John Sarbunan yang sudah memberkati kita melalui kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, mengajarkan kepada kami bagaimana cara mengenal Allah dalam kehidupan kami. Yang pertama yaitu mendengar akan firman-Nya, yang kedua untuk merindukan mengenal akan Bapa di surga, seperti Tuhan Yesus mengenal kepada kita, dan yang ketiga mendekatkan diri kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Biarlah firman Tuhan yang sampaikan Pastor John sebelumnya pada malam hari ini benar-benar menjadikan rema di dalam hati kita, dalam kehidupan kita, agar kita benar-benar kayak anak-anaknya benar-benar mengenal akan Allah kita di dalam kehidupan kita. Kami percaya kuasa mujizat masih ada nyata bagi kami, asalkan kita benar-benar mengenal sungguh-sungguh pribadi Allah di dalam kehidupan kita. Terima kasih Pastor John buat firman-Nya, dan terima kasih juga pada Tuhan Yesus, di mana kita juga sudah bersekutu melalui kuasa tubuh dan darah-Nya. Kami imani, yakin, percaya bahwa tubuh-Nya yang sudah tertikam, tertombak di atas kayu salib itulah sebagai tanda bukti nyata bahwa Dia sudah membayar lunas segala dosa, kesalahan, pelanggaran kami, bahkan sakit, penyakit, penderitaan dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Dan juga saya berterima kasih juga kepada Bu ADC yang sudah membacakan setiap ayat-ayat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Ibu. Juga kepada Bapak Jonathan Ponidi yang sudah membawakan doa buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Jonathan Ponidi bersama juga istrinya. Demikian juga kepada Ibu Oma Rosalin yang juga sudah mendoakan untuk berkat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Oma Rosalin Jerman bersama Opa dan keluarga besarnya. Haleluya. Kita akan masuki acara selanjutnya. Petik Pak Lukas. Doa prophetik yang akan dibawakan oleh Oma Rosalin dari Jerman. Waktu dan kesempatan saya persilakan Oma Rosalin. Ya, terima kasih Bapak Lukas kesempatan yang diberikan kepada saya. Doa prophetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia.
I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam penggerakan doa, pendoanya. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam penggerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Rosalin dari Jerman. Tuhan berkati Ibu Rosalin. Amin. Terima kasih Pak John. Ya, terima kasih Oma Rosalin yang sudah menaikkan doa profetik. Tuhan Yesus memberkati Oma Rosalin bersama Bapak Bruri di Jerman sama anak mantu cucunya. Amin. Amin. Acara selanjutnya itu pengumuman yang akan disampaikan oleh Ibu Lydia Eka dari Sidoarjo. Waktu kesempatan saya persilakan Ibu Eka Lydia. Ya, shalom. Shalom semua. Shalom. Selamat malam. Terima kasih Pak Lukas untuk pengumuman persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CSCC 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CSCC 081330692929 atas nama Marius Yohanes. Hadirilah ibadah doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pukul 8. Mari bergabung dalam ibadat Zoom pagi gereja CSCC dimulai pukul 4. Mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari. Acara ibadat ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Bagi Bapak, Ibu dan saudara terkasih yang hatinya cinta Tuhan dan pelayanan pekerjaan Tuhan di ibadat CSCC Zoom live streaming, maka gereja CSCC membantu memudahkan semua pelayan Tuhan dapat mengisi formulir tugas pelayan sukacita di hari ini untuk pelayanan minggu depan, dan setelah diisi dapat dikirimkan ke gembala gereja CSCC dan koordinator masing-masing. Formulir sukacita pelayanan. Saya pelayan Tuhan sukacita dan bertugas sebagai host musik, WL, multimedia, doa profetik, pengumuman. Tolong jadwalkan saya pada hari, tanggal, pukul, tugas nomor berapa. Setelah itu diisi, datanya harap dikirim ke para koordinatornya. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Info penting, spesial happy birthday, Juni 2023, Pak John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CSCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia.
25 Juni Ibu Shirley Tikualo dari Jerman. 26 Juni Bapak Denny Kuswandi, Surabaya. Putranya Ibu Nini Erawati, Surabaya. (29 Juni Saudara Yohanes Antoni Wijaya, putranya Bapak John Sarbunan MA dan Ibu Sinta Nini Sulistiawati. 30 Juni Saudari Norma Dwi Widayanti, Surabaya. Siapa lagi yang menyusul? HUT-nya harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di 0813. Demikianlah info Gereja CSCC atas perhatiannya. Kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Lydia Eka dari Sidoarjo. Tuhan berkati Ibu Lydia Eka. Ya, terima kasih Ibu Lydia Eka yang sudah menyampaikan pengumuman Gereja CLCC. Tuhan Yesus memberkati Ibu Lydia Eka bersama keluarga besarnya. Kita akan masuki acara selanjutnya, itu doa berkat. Sebelum doa berkat, bagi Bapak dan Ibu dan Saudara terkasih yang mungkin di dalam pergumulan, beban berat, atau minta didoakan, bisa menulis melalui chat di kolom pesan ibadah kita pada malam hari ini, agar bisa dapat didoakan oleh Pastor John Sarbunan bersama tim doa kita pada malam hari ini. Demikian pengumuman pada malam hari ini, dan saya sebagai host mengucapkan sekali lagi banyak-banyak terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah bersama-sama hadir di dalam ibadah kita pada malam hari ini. Kami percaya di dalam kita datang beribadah pada Tuhan, pasti kita akan menerima berkat-berkat yang baru, yang baru dengan kita mengenal lebih dalam akan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Terima kasih, dan saya akan kembalikan kepada Ibu Koordinator, yaitu Ibu Adece, untuk menyampaikan sepatah dua kata. Saya persilakan Ibu Adece. Ya, terima kasih Pak Lukas. Pertama, kita mengucap syukur kepada Tuhan ya. Kita akan mengakhiri ibadah kita dan semua kita pastikan sudah diberkati. Amin. Dan oleh firman Tuhan, terlebih oleh sakramen perjamuan kudus. Sudah menyatu dengan tubuh dan darah kita semua. Amin ya Bapak Ibu. Amin. Sekali lagi terima kasih Pak John untuk firman kebenaran Tuhan. Dan sakramen perjamuan kudus yang semua kita sudah nikmati. Juga terima kasih untuk Bapak Lukas Krisnanto, Ibu Rosalin, Ibu Lydia Eka, yang sudah melayani kita semua pada malam hari ini. Juga tak lupa kepada Pak Hendro sebagai multimedia, sudah menayangkan seluruh acara, dan kita akan mengakhiri dengan kita akan menerima doa berkat. Kita menerima berkat dari Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor John Sarbunan. Sekali lagi terima kasih semuanya. Tak lupa Pak Jonathan Ponidi bersama Ibu. Kami sangat senang kehadirannya dan kami menunggu untuk kehadiran selanjutnya ya. Terima kasih sekali lagi semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan saya kembalikan ke host malam hari ini, Bapak Lukas. Bu Adece, ada satu lagi yang ikut lewat WhatsApp. Ini adalah Ibu Monica dari Nganjuk. Oh ini ya. Ikut lewat WhatsApp ini, ada di sini ini. Ya, terima kasih selamat bergabung Ibu Monica. Senang bersama kami ya. Dan kami menunggu untuk kehadiran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati juga Ibu Monica bersama keluarga. Dan saya kembalikan ke Pak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Ya, terima kasih Ibu Adece atas patah kedua katanya yang sampaikan. Tuhan Yesus memberkati Ibu Adece bersama keluarga besarnya. Ya, sekarang kita akan menerima berkat melalui Pastor John Sarbunan untuk doa berkat buat kita semuanya. Saya persilakan Pastor John Sarbunan. Oke, praise the Lord. Kita akan berdoa ya untuk pergumulan sahabat-sahabat terkasih yang sudah menanti ya untuk didoakan. Saya akan mendoakan Bapak Ibu saudara sekalian satu persatu ya pada malam hari ini.
Oke, sambil nanti kita menikmati hadirat Roh Kudus malam ini, lewat instrumen pujian, kita akan menikmati hadirat Tuhan dalam hidup kita semua. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, Dia adalah Tuhan penyembuhmu ketika engkau sakit. Malam ini siapa yang sakit? Ibu Rosalyn, Ibu Marta, Ibu Ong Kyo Kim, dalam nama Yesus, engkau terima kesembuhan. Ibu Monica yang ada di Nganjuk, lewat WhatsApp, engkau terima kesembuhan, aliran kesembuhan mengalir atas tubuhmu. Dalam nama Yesus. Untuk Galasi Tep A8, aliran kesembuhan juga mengalir atasmu. Juga untuk Ibu Sinta, juga untuk Ibu Meliawati, aliran kesembuhan mengalir atasmu. Juga yang tidak sempat hadir malam ini pun, Tuhan menjamah Ibu Lea, Tuhan sembuhkan dia. Tuhan menjamah Ibu Linda Effendi di Pondok Sandra, Tuhan sembuhkan dia. Tuhan juga menjamah Ibu Desi, Tuhan sembuhkan dia. Tuhan menjamah juga Ibu Warni Utami, Tuhan sembuhkan dia. Tuhan menjamah juga Pak Yanto, Tuhan sembuhkan dia. Dalam nama Yesus, Tuhan juga menjamah, ya Tuhan saat ini juga Oma Nana, Tuhan sembuhkan dia. Doakan malam hari ini Ibu Weli Hukubun di Kota Jayapura, Papua, juga Tuhan sembuhkan dia. Pak Wongtir yang ada di Surabaya, Tuhan juga sembuhkan saat ini Pak Wongtir. Engkau terima Pak Wongtir oleh bunuh Yesus. Terima kasih Tuhan, malam hari ini juga kami mendoakan untuk pergumulan Pak Ponidi, Pak Yonatan Ponidi dan Ibu Magdalena, untuk putri mereka yang, oh Tuhan Yesus, didoakan supaya Tuhan kembalikan dia saat dia sudah salah jalan, salah melangkah, dia pindah keyakinan ke agama seberang. Tuhan kembalikan dia lagi Tuhan. Sebagaimana Engkau sudah menyelamatkan Pak Yonatan Punidi dan istrinya Ibu Magdalena, Tuhan selamatkan anaknya ini. Bahwa dia kembali ke jalan-Mu ya Tuhan. Kami doakan biarlah Tuhan Engkau yang mengubah hatinya, Engkau kembalikan dia kepada-Mu ya Tuhan dalam nama Yesus. Makasih Tuhan, kami percaya hal yang sama juga Engkau lakukan bagi Gary, Engkau yang lakukan hal yang sama juga bagi Riko dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang terhilang, yang tersesat, kembalikan mereka pada posisi yang semula. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Tuhan, malam hari ini setiap pria dan wanita malam ini, dalam nama Yesus yang sudah melayani Tuhan, berkati Pak Lukas, berkati Pak Jonathan Ponidi. Oh Tuhan, berkati dalam nama Yesus Pak Hendro, dalam nama Yesus Tuhan berkati hamba-Mu. Tuhan juga memberkati dalam nama Yesus Pak Bruri. Dan juga Tuhan memberkati anak-anak-Mu yang sudah hadir malam ini. Pak, oh Tuhan, terima kasih, kami percaya semua yang hadir malam ini tidak ada satupun yang luput dari kuasa Tuhan. Mujizat Tuhan terjadi dalam nama Yesus. Aku berkata malam hari ini, tubuhmu sehat, tubuhmu pulih, tubuhmu kuat, tubuhmu dalam keadaan baik dalam nama Yesus. Tidak ada lagi bakteri, tidak ada lagi virus, tidak ada lagi kuman, tidak ada lagi penyakit-penyakit yang menggerogoti tubuhmu di dalam nama Yesus. Tubuhmu adalah bait Allah, rumah Tuhan, rumah kesembuhan, bukan rumah penyakit dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Aku berkata juga untuk keuangan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu sekalian, buka kedua tanganmu dalam nama Yesus. Tuhan melimpahkan kebaikannya, Tuhan melimpahkan kebajikannya mengikuti Engkau sepanjang umur hidupmu. Di tanganmu ada kuasa, apa yang kau pegang, apa yang kau sentuh, apa yang kau jamah, apa yang kau kerjakan, dibuat Tuhan berhasil, beruntung di dalam nama Yesus. Tuhan menjamah juga saat ini, oh Tuhan, pemilik Galaksi Tab A8, Tuhan pulihkan kesehatan juga, dan pulihkan juga Tuhan kehidupannya dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, semua yang hadir malam ini tanpa terkecuali, semua sudah dijamah Tuhan di dalam nama Yesus. Aku berkata dalam nama Yesus, engkau aman dalam perlindungan Tuhan. Kemanapun engkau pergi, dimanapun engkau melangkah, dalam nama Yesus, keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya, Tuhan menyertai engkau. Tidak ada lagi hal-hal yang menakutkan, tidak ada lagi hal-hal yang mengkhawatirkan, tidak ada lagi musibah malapetaka. Semuanya sudah dihancurkan, sudah dipatahkan. Engkau aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati semua yang hadir pada malam hari ini. Berkati Yohan, berkati James, berkati Cindy, juga semua yang hadir sudah diberkati Tuhan malam hari ini. Terima kasih Imani, malam hari ini engkau sebagai orang tua yang takut akan Tuhan, engkau yang mengenal pribadi Allah. Imani, malam ini Tuhan memberkati semua anak-anak-Mu, semua menantu dan cucumu, semua diberkati Tuhan. Tidak ada yang gagal, semuanya berhasil. Tidak ada yang kalah, semuanya menang. Tidak ada yang jatuh, semuanya bangkit. Tidak ada yang lemah,
lemah, semuanya kuat. Tidak ada yang sakit, semuanya sehat. Tidak ada yang terpuruk, semuanya dipulihkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku berkata malam ini segala kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Dan kekayaan bangsa-bangsa datang kepadamu. Di dalam nama Yesus, aku berkata kepada para suami, para pria malam ini, engkau menjadi orang-orang yang hebat. Dalam nama Yesus, pengurapan Roh Kudus turun atasmu. Juga kepada para wanita yang hadir malam ini juga. Baik yang ada di layar monitor Zoom ini, ada yang juga yang lahir, oh Tuhannya, hadir di WhatsApp ini. Engkau berkati Cinyo ya Tuhan, dalam nama Yesus. Tuhan berkati anak-anakmu pada malam hari ini. Aku percaya Tuhan, semua dikasihi Tuhan, semua disertai Tuhan, semua ditolong Tuhan, semua dilindungi Tuhan, semua terima mujizat, semua terima kebaikan Tuhan. Aku berkata kelimpahan dari seberang laut beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa juga datang kepadamu. Malam ini imani, pintu-pintu yang tertutup sudah dibukakan Tuhan, jalan-jalan yang buntu sudah dibukakan Tuhan. Dalam nama Yesus, segala kekuatan musuh yang mengintimidasi engkau sudah berakhir. Dalam nama Yesus, tidak ada hal lagi yang engkau khawatirkan, tidak ada hal lagi yang engkau takutkan. Semuanya Tuhan beri engkau damai di hatimu. Malam ini aku berkata dalam nama Yesus, doa-doamu yang kau naikkan di hadapan Tuhan, Tuhan sudah mendengar, Tuhan sudah menerima permohonan doamu, Tuhan sudah menjawab doamu, dan ini waktunya Tuhan beri engkau pertolongan di dalam nama Yesus. Sekarang terima dengan iman saat ini juga, mujizat-mujizat ajaib yang belum pernah kau lihat, engkau sedang melihat, mujizat-mujizat kreatif yang belum pernah kau dapatkan, sedang kau dapatkan malam ini. Tuhan sedang memenuhi lumbung-lumbungmu dengan berkat-berkatnya. Tuhan sementara memenuhi pundi-pundimu dengan berkat-berkatnya. Tuhan sedang memenuhi kantong-kantongmu, tabungan-tabunganmu dengan berkat-berkatnya. Dan ambil keputusan malam ini, semua yang Tuhan berikan kepadamu, itu karena Tuhan sayang kepadamu, dan Tuhan ingin engkau mempergunakan berkat ini dengan baik. Engkau melakukan ini untuk menyalurkan bagi pekerjaan Tuhan di dalam nama Yesus. Dan ketahui ini, dengarkan ini baik-baik saudaraku. Tuhan akan melipat gandakan berkat itu. Setiap taburan demi taburan yang engkau tabur, engkau menuai kembali 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat, dan sampai Tuhan datang memberi engkau hidup yang kekal. Bahkan Tuhan akan membukakan pintu-pintu sorga untuk mencurahkan berkat dalam kehidupanmu. Tingkap-tingkap langit akan dibukakan Tuhan untuk mencurahkan segala berkat dan kebaikannya atasmu. Di dalam nama Yesus, segala bangsa akan menyebut engkau adalah keturunan yang diberkati Tuhan, adalah keturunan yang berbahagia. Dan imani dalam nama Yesus, engkau akan melihat terobosan-terobosan ajaib akan terjadi. Yang tidak mungkin menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin. Yang mustahil Tuhan ubah menjadi tidak ada yang mustahil. Di dalam nama Yesus, semua air matamu Tuhan sudah menghapusnya itu. Tuhan sudah menghapuskan air matamu, dan Tuhan sudah menampung air matamu dalam kirbatnya. Dan saatnya Tuhan akan mencurahkan kirbatnya yang sudah penuh air mata itu. Tuhan mengubah menjadi mata air kehidupan. Di dalam nama Yesus, Tuhan akan membuat engkau bersuka cita. Tuhan akan membuat engkau bergembira. Tuhan akan membuat engkau berbahagia. Tuhan akan membuat engkau selalu mengalami ketenangan dan damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, hari-hari kesukaranmu, hari-hari kegagalanmu, hari-hari ketidakberdayaanmu semua sudah berakhir malam hari ini. Hari-hari di mana engkau mengalami kerugian sudah berakhir, dan Tuhan sudah gantikan dengan keberuntungan. Tuhan sudah gantikan dengan sesuatu yang baik, sesuatu yang manis, sesuatu yang indah, sesuatu yang sedap didengar dan patut dipuji, sesuatu yang tidak pernah kau pikirkan, yang tidak pernah kau lihat, tidak pernah kau dengar, sedang terjadi dalam kehidupanmu. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami kepadamu, berkat Bapa, Anak, Roh Kudus terjadi. Turunlah atas keluarga Pak Lukas, turunlah atas keluarga Ibu Rosalin, turunlah atas keluarga Bu Lidia Eka, turunlah atas keluarga Pak Yonatan Ponidi, turunlah atas keluarga Bu Sinta, turunlah atas keluarga Pak Hendro, turunlah atas keluarga Bu ADC, turunlah atas keluarga Bu Marta, turunlah atas keluarga, oh Tuhan Yesus, Galaxy Tab A8, turunlah atas keluarga Bu Ongkyo Kim, turunlah atas keluarga Ibu Meliawati, turunlah atas keluarga Ibu Nyo atau Ibu Monika dari Nganjuk, turunlah atas semua kita yang hadir pada malam ini, atas keluarga Pak Hendro, turunlah atas keluarga ya Tuhan Yesus, Pak Wongtir, turunlah atas keluarga setiap anak-anakmu, atas anak-anak kami juga, Yohan, Sini, dan James, juga atas hamba-Mu. Terima kasih Tuhan.
Kami akan berpisah malam ini. Berkati kebaktian besok pagi. Tuhan berkati semua pelayan-pelayan Tuhan yang hadir dan melayani di dalamnya. Tuhan berkati juga kebaktian besok malam. Tuhan berkati semua yang hadir di dalamnya. Berkati kebaktian sepanjang minggu ini ya Tuhan. Berkati kebaktian sepanjang bulan ini ya Tuhan. Berkati kebaktian ya Tuhan sepanjang tahun ini dalam nama Yesus. Semua anak-anakmu yang ikut ibadah Zoom, aku berkata iman mereka bertumbuh. Iman mereka jadi kuat. Mereka menjadi pribadi yang mengenal Allah. Mereka menjadi pribadi yang tampil sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan. Dan aku berkata segala kekuatan musuh akan tunduk di hadapanmu ya Tuhan. Bahkan juga tunduk di hadapan anak-anakmu yang mengenal pribadimu. Dan semua yang mengenal Tuhan berbahagia di bumi sampai di surga. Engkau bersama dengan anak cucu keturunanmu. Engkau bersama dengan pasanganmu berbahagia di bumi sampai di surga. Dan engkau akan melihat Tuhan sedang membuat hari-harimu menjadi hari-hari yang sangat menyenangkan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami kepadamu. Aku berkati mereka sepanjang malam ini. Kau buat mereka menjadi saksi Tuhan dimanapun, kemanapun, kapanpun Engkau bawa mereka berjalan. Sehingga mereka menjadi berkat dan kesaksian bagi banyak orang. Tuhan limpahkan lagi Tuhan orang-orang yang akan bergabung dalam ibadah Zoom ini. Kami berkata dari utara, selatan, barat, timur di dalam nama Yesus dan berbagai kota di Indonesia. Bahkan juga dari ya Tuhan berbagai bangsa akan datang beribadah bersama-sama dengan kami. Dan waktunya tidak lama lagi Tuhan akan mewujudkan itu. Kami akan melihat itu akan terjadi di dalam nama Yesus. Apa yang diucapkan anak-anakmu dalam doa profetik ini terjadi dalam nama Yesus bagi bangsa ini dan terjadi dalam pelayanan gereja CLCC. Ini doa kami kepadamu. Mari Bapak Ibu sekalian, angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan terima kasih semua yang hadir malam ini dalam ibadah Zoom dan juga lewat WhatsApp. Ibu Nyo, Ibu Monica dari Nganjuk sudah diberkati Tuhan. Semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari kita sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Tuhan berkati Pak Hendro, terima kasih ya. Rosalin, Bu. Ya, terima kasih Pak John. Terima kasih Bu Montioki, Bu Monica, terima kasih ya. Ya. Puji Tuhan. Selamat Pak hari Minggu. Hendro, Ampun ini. buat Dece. Ya, Pak Hendro. Ya, Bu Montioki, semangat ya. Memulihkan kesehatan Bu Sama Ong. Ibu. Itu dia. Amin. Lukas. Semangat Bu Ong, puji Tuhan. Ini Bu Monica. Marta. Terima kasih. Sama-sama Pak Lukas. Bu Pak Ong Yonatan. Jokim. Bu Oma. Sinta. Rosalin, kirim Ya. salam buat Cindy. Pak Bruri. Ya, saya sampaikan. Salam Bapak Bruri ya. Bu Ong, Ya. salam buat Nathan ya. Hati. Ya. Dan Cecenya. James ya. Terberkati Bu Ong ya, semangat teman-teman. God bless you all. Bye bye. God bless you all. Ya. Cepat sembuh, Bu Sampai jumpa Ong besok pagi Jokim. teman-teman. Ya. Bye. Bye.